Lansia, tambah umur, tambah ilmu, tambah Masya Allah, walaupun agak belibet dikit yang dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu acara inti. Kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo Utomo SIP dengan tema kali ini yaitu dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa zina. Tepuk tangan ibu-ibu. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Bapak Camat Martapura, motivator kita Ar-Raudhah dan juga Gria Lansia, pelindung serta penasehat. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hayati. Yang terhormat Ibu Ketua Pembangunan Gria Lansia Ibu Cirniwati, beserta sekretaris dan bendaharanya masing-masing. Yang terhormat Ibu Ketua Penggerak PKK Martapura. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah Oku Timur dan Martapura yang insya Allah hadir. Yang terhormat Ibu Bendahara Rumah Cinta hadir. Alhamdulillah. Siapa lagi? Yang terhormat Ketua Majelis Taklim di lingkungan Martapura ini. Ada dari Al-Azhar, ada dari Al-Hikmah, ada dari Kuba, ada dari sini mana ini? Al-Wahid, ada dari Al-Mu'min, apalagi Al-Iman, Baitur Rahim, ada dari Lengot, bukan Lengot tapi Jayapura, itu pasir cabe itu. Lama tak jumpa di kantor camat. Ibu-ibu yang kata Pak Camat bak merah delima. Karena merah ini warna yang bulan Agustus dan ini ujungnya. Sampai ada promosi rokok nyalakan merahmu, memang bisa dinyalakan. Saking merah itu sama. Meski tambah umur, yang nggak enak tambah umurnya ini memang yang nggak enak. Tapi ini menyadarkan kita bahwa yel-yel itu menyadarkan kita bahwa kita tambah umur. Mau nggak mau kita pasti tua. Mbak Yola kata ketua Ar-Raudhah tadi masih muda, tapi sebentar lagi tua. Nggak mungkin nggak tua. Setelah tua kemana? Nunggu Israel datang. Makanya Pak Camat, Bu Camat, kenapa sih kita mau membuat
Gria Lansia itu salah satunya misinya adalah apa? Saat lansia menunggu Israel datang dalam keadaan berzikir dan beribadah. Karena banyak saat muda orang-orang zaman now sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa dengan agamanya. Bukan lupa, tapi disibukkan oleh urusan dunia. Dari bangun hingga bangun kembali, dari tidur hingga tidur kembali, yang difikirkan bagaimana dunia. Begitu pensiun, kaget. Oh, ada kehidupan tua. Dan kalau sudah tua banyak penyakitnya, yang rematik, yang asam urat, yang nggak bisa jalan. Alhamdulillah jenengan bisa jalan ke kantor camat ini, berarti sehat. Ada orang yang jalannya sudah nggak bisa, ada orang yang sudah terbaring, ada orang yang ginjalnya bermasalah, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kita terus bertolabul ilmi, Allah akan takdirkan hidup kita ke depan lebih baik, baik kesehatan maupun ekonomi kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada program sebelum kita sampaikan dari materi, ada program Ar-Raudhah yang dahsyat, yaitu membangun Gria Lansia. Itu program besarnya, dan insya Allah Pak Camat saya laporkan sebagai pembina dari kepanitiaan itu bahwa keuangannya sudah hampir 20 juta. Alhamdulillah. Dan insya Allah begitu 30 juta atau 50 juta kita akan berbicara tentang peletakan batu pertama. Dan itu jangan batu pertama tok, tapi selanjutnya. Sri Kandi di Ar-Raudhah yang kita gabungkan ke dalam kepanitiaan Ar-Raudhah, kepanitiaan Gria Lansia, itu sudah terus bergerak. Dan tidak menutup kemungkinan siapapun ibu yang pengen membantu kami, welcome 24 jam dengan tangan terbuka. Ibu-ibu dapat membantunya. 1 rupiah, kata ketua Ar-Raudhah tadi, menjadi 700 rupiah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana orang yang menanam 1 biji. Dari 1 biji ini tumbuh 7 bulir. Dari setiap bulirnya tumbuh 100, bukan 10, 100 bulir. Jadi 7 kali 100 berapa? 700. Semen 1 sak itu 60.000. Betul? Itu kalau kita bangunkan untuk sesuatu fisabilillah, maka menjadi berapa, Bu? 60 kali 700. Halo? Tokoh-tokoh pendidikan matematika. Banyak yang jelas insya Allah. Tetapi Allah menutup ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, bahwa Allah melipat gandakan dengan kehendaknya tanpa batas, tanpa angka. Tanpa angka itu loh tadi, Bu, banyak amal masuk surga. Padahal ibu di surga itu masya Allah Bapak, gambaran sekilas saja di surga itu, wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar, bahwa surga itu tidak pernah, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Jenengan apa sekarang yang paling suka, yang paling seneng apa, Bu? Perhiasan, bakso, apa? Jenengan dengar bakso klik, semua orang pergi ke bakso klik. Bakso klik itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakso yang ada di dalam surga. Saking nyopak, Bu, bahwa di surga itu masya Allah
kenapa kok di surga itu nggak ada bidadara? Siapa yang bisa jawab, Bu? Allah hanya ciptakan bidadari, tidak ciptakan bidadara. Kenapa? Halo? Kenapa, Bu? Ibu tuh nggak dapat bidadara di sana di surga itu. Ibu sama suami terakhir di surga. Jadi makanya kalau sudah cinta sama cinta pertama, nggak usah nikah lagi bagi yang janda-janda. Biar ketemu sama bapaknya. Tapi kalau jenengan nikah lagi, nggak ketemu Bu Farida, nggak usah nikah lagi. Kenapa? Nanti nggak ketemu sama cinta pertama kita. Walaupun itu urusan nanti, tapi sudah ada keterangannya di kitab Ar-Ruh, di kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa manusia meninggal, ibu-ibu meninggal nanti bersama suami yang terakhir. Makanya nggak usah nikah lagi. Ini ada Pak Camat, baru ditinggal mati suaminya seminggu, sudah berkibar merahnya, Pak. Bu Zaimah, mana Bu Zaimah? Bisa ketemu Pak Fatur di surga. Mana Bu Zaimah? Ah, Bu Zaimah. Jangan nikah lagi, Bu ya. Gimana Pak Ustadz kalau memang ada yang lamar, tolak. Kasih pertanyaan 3, Bu. Jadi ada tokoh sufi, Bu, di kalangan orang-orang saat zamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada Imam Ats-Tsauri, itu namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar, Bu? Ini sufi perempuan. Sufi itu orang yang berilmu tasawuf. Dan dalam Islam sering saya sampaikan, Islam itu ada 3. Ada Islam sendiri, ada iman, ada ihsan. Islam itu pengejawantahannya dengan ilmu fikih, iman pengejawantahannya dengan ilmu tauhid, sementara ihsan pengejawantahannya dengan ilmu tasawuf. Dan ihsan ini adalah akhlak. Akhlak itu apa? Bagaimana hati terpaut kepada Allah, ada muraqabah, ada musyahadah. Dan itu nanti kita kaji. Sekarang kita tidak akan kaji itu. Artinya apa? Robi'ah Al-Adawiyah ini dari seorang artis menjadi seorang sufi. Kenapa? Karena salah satunya dia gelisah dengan kehidupan dunia ini. Nah, Robi'ah Al-Adawiyah ini, ibu nggak mau menikah, Bu. Tapi ya kalau yang nikah ya nggak apa-apa lah, Bu, boleh. Yang ibu-ibu janda mau nikah lagi boleh. Apalagi sama berondong boleh. Ini saya menceritakan dari sisi baiknya tidak menikah lagi. Robi'ah Al-Adawiyah itu yang melamar seorang raja. Raja kaya raya, perhiasannya banyak, luar biasa. Tapi ada 3 pertanyaan. Hai pelamarku, kalau engkau pengen menikahi aku, engkau harus mampu menjawab dari 3 pertanyaanku. Coba. Pertanyaan pertama, bisakah engkau menjamin bahwa aku setelah mati tidak ada siksa kubur? Bisa nggak kira-kira seorang laki-laki yang akan menikahi jenengan lalu ditanya, bisakah engkau menjamin bahwa setelah mati tidak ada siksa kubur? Bisa nggak menjamin? Ya nggak bisa, karena itu sendiri. Bisakah saat sakaratul maut aku tidak merasakan apa-apa? Bisakah engkau menjamin begitu nanti saya mati akan masuk surga? Ya nggak bisa. Lepas. Jadi ibu nanti kalau ada laki-laki yang melamar itu pertanyaannya 3 ini. Insya Allah lolos. Jangan bilang nggak laku, Bu. Loh, jangan bilang nggak laku. Ibu ini ibarat apa? Mekar kedua lah kira-kira. Iya. Oh iya, 3 pertanyaannya.
Bisakah menjamin setelah mati tidak ada siksa kubur? Bisakah menjamin waktu sakaratul maut tidak sakit? Dan bisakah menjamin nanti setelah mati kita masuk surga? Insya Allah nggak ada satupun laki-laki yang bisa menjawabnya. Dan Robi Awadillah ini ibu, Masya Allah, syair-syairnya sampai sekarang dipelajari oleh orang-orang yang dalam kategori masuk thariqah, Bu. Contoh kecil, aku akan, jadi beliau tuh berlari, Bu, dari rumahnya, berlari memegang satu gayung yang berisi air, kemudian yang satu membawa obor. Larilah beliau ini, kemudian murid-muridnya bertanya, "Hei Robi'ah al-Adawiyah, kenapa engkau membawa dua benda itu? Kemana engkau? Akan neraka dengan air ini, dan aku akan bakar surga dengan api." Maksudnya apa? Kita beribadah pada kondisi-kondisi tertentu, nanti di ilmu tasawuf itu akan tergambar. Kita beribadah bukan karena takut kepada neraka, dan kita beribadah bukan karena mengharapkan surga. Walaupun nanti awal muasal kita berangkat tetap harus berangkat bahwa ada surga, ada neraka. Karena kalau jenengan saya tanya sekarang ini, Bu, kalau Allah enggak menciptakan surga dan neraka, jenengan mau enggak sholat? Jujur, enggak mau. Tetapi nanti pada akhirnya kita akan sampai pada makom hanya ridho Allah. Di dalam kitab Nasoihul Ibad yang saya siarkan di radio di hari Sabtu sore itu tersimpul di situ bahwa apa? Bahwa surga itu enggak penting, yang penting adalah melihat wajah Allah. Itu nanti kita akan bahas, ibu-ibu. Sebagai tema yang sudah tertulis di dalam itu bahwa ada sebuah ungkapan, "Ana la usolli famal uqubah." Aku tidak sholat ya Allah, lalu apa konsekuensinya? Hari ini sholat itu biasa ditinggalkan, ibu. Manusia modern itu mudah banget meninggalkan sholat. Bahkan ada gerakan orang yang nggak sholat itu seakan keren. Orang yang sholat itu seakan terbelakang. Padahal tidak demikian kalau kita mengerti seperti apa sebenarnya makom sholat itu sendiri. Bahkan ibu, di dalam banyak tafsir, di dalam setiap ayat yang menerangkan tentang sholat yang bersama dengan zakat itu 36 ayat, Bu. Aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang berbarengan dengan zakat itu ada 36 ayat. Yang lainnya Masya Allah banyak. Maka kemudian sampai ulama berpendapat di dalam tafsir-tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, baik tafsir Madrasi, baik tafsir Jalalain, itu menggambarkan bahwa man tarokas sholah fakot kafaro. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah disebut kafir. Bahkan di dalam keterangan Jabir mengatakan, lam yarau ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali syai'an tarakahu kufrun illas sholah. Tidak satu pun sahabat Rasul mengatakan, berpendapat bahwa pekerjaan apapun, sedikit apapun yang ditinggalkan dihukumi kafir kecuali sholat. Jenengan belum bisa misal yang lain, apa zakat belum bisa, maka belum disebut kafir. Jenengan belum bisa umroh, belum bisa haji, kita tinggalkan pekerjaan itu, belum dihukumi kafir. Jenengan belum lagi apa? Belum puasa Ramadan, jenengan tinggalkan puasa Ramadan, belum dihukumi kafir.
sakingnya bahwa sholat ini pembeda, al-farik bainal kufri wal iman, bahwa sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dan orang yang beriman. Bahkan Umar bin Khattab, ibu, pernah dia saat sholat subuh ditikam dari belakang oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Kemudian pingsanlah Umar bin Khattab. Kemudian Abu Ubaidah maju untuk menggantikan imamnya Umar bin Khattab tadi. Kemudian setelah siuman masyarakat, kemudian sahabat ketika itu ngomong, Umar antalam tusolli, Umar antalam tusolli. Padahal orang ini baru siuman dari ditusuk oleh sahabat, oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Ini gambaran. Lalu kemudian Umar kepengen ngomongnya, la haddo fil Islam man tarokas sholat. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang meninggalkan sholat, ibu. Jadi kalau kita hari ini, Bu, siang sibuk mikirin dunia hingga kemudian meninggalkan sholat, asar di perjalanan, kemudian kita tidak sholat, maghrib capek baru mandi karena setelah pulang kita masih berolahraga dulu, akhirnya maghrib pun ketinggalan, lalu isya capek ketiduran, subuh kesiangan, duhur capek karena pekerjaan. Kapan sholatnya? Orang yang paling menyesal adalah ibu, seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid, tidak pernah sholat. Maksudnya begitu nanti mati disolatkan di dalam masjid. Ibu-ibu juga begitu. Penyesalannya kapan? Penyesalannya saat sudah dibungkus dengan kafan yang berwarna putih, tetapi selama ini tidak pernah beribadah, tidak pernah memakai hijab, tidak pernah sholat lima waktu. Jadi ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang sudah meninggalkan sholat, ibu? Jumhurul ulama mengatakan qada'u fil fawaid wajibun, bahwa mengkodok sholat itu hukumnya wajib. Apa itu kodok, ibu? Kodok itu mengganti sholat yang ketinggalan. Boleh jenengan sibuk dengan dunia ini, tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Duhur mungkin tidak sempat saking sibuknya, maka mata zakaro, kapan ingat dia harus mengganti sholatnya. Contoh, ibu tidak sholat duhur, dan ini benar-benar secara syar'i sibuk banget. Kalau ditinggalkan pekerjaan itu akan mengkhawatirkan kehidupan, maka jenengan bisa kodok setelah asar. Bagaimana? Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kok kemudian sampai duhur, asar, maghrib nggak bisa? Maka nanti setelah isya dikodok, ibu. Bagaimana mengkodoknya? Setelah sholat isya jenengan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Boleh sekaligus. Rokaatnya tetap ya 4-4-3. Nanti dalilnya terakhir. Ibu, ini kenapa demikian? Karena orang yang sudah mati, jenengan nanti ditaruh oleh Allah di tempat yang bernama barzah. Barzah itu sebuah tempat yang tertutup. Barzah itu dindingnya dinding kaca.
Jenengan bisa melihat dunia tapi nggak bisa lagi balik ke dunia. Jenengan bisa melihat akhirat tapi jenengan belum bisa masuk akhirat karena akhirat belum digelar. Tetapi jenengan bisa melihat surga, jenengan bisa melihat neraka, jenengan bisa melihat anak-anak kita yang lagi berebut warisan. Kita melihatnya. Kita menyesalinya ketika itu, Ibu. Kalau kita meninggalkan keturunan tetapi mereka justru jauh dari agama. Ketika itulah jenengan digambarkan oleh Allah bahwa seakan satu rakaat yang kita lakukan di dunia itu bisa menyelesaikan seluruh urusan di akhirat. Maka kemudian orang-orang yang di alam barzah yang sering meninggalkan sholat, yang tidak pernah sholat, itu pengen kembali ke dunia ini dan hanya ingin melakukan satu rakaat saja. Saking dahsyatnya pahala sholat. Menjerit-jerit orang di alam barzah kalau jenengan diperdengarkan. Kalau Rasulullah, Masya Allah, kenapa Rasulullah itu sampai kalau kadang sendiri menangis, itu melihat umat yang sudah mati tapi belum sempat masuk Islam ketika itu, dikasih dakwah malah melawan. Itu Rasul sering menangis, dan gambaran menangisnya Rasul itu karena orang tersebut tidak pernah sholat di waktu hidup di dunia ini. Bahkan Ibu, nanti di alam mahsyar, setelah alam barzah ada alam mahsyar. Alam mahsyar ini seperti gambarannya jenengan wukuf di Arafah. Kalau yang sudah umroh, yang sudah haji pasti tahu, oh wukuf itu seperti itu. Berdiam di tempat padang yang lewat. Seperti itulah kira-kira alam mahsyar. Rasul itu tahu dari mana umatnya? Dari huril muhajjalin. Anna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Orang-orang umatku nanti di alam mahsyar itu akan dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa dipanggil? Karena ada tandanya hurran muhajjalin. Hurran itu kalau bahasa kita, muka kita ini, wajah kita ini ada sinarnya, Bu. Jadi wajah yang bersinar itu hurron. Muhajjalin itu kaki dan tangan kita. Kenapa? Karena di alam mahsyar nanti uryanan, telanjang, Bu. Kita nggak dikasih baju lagi, Bu. Jadi nggak mikir lagi yang namanya itu, nggak mikir lagi, Bu. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Wa gimana? Yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Manusia itu akan lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya. Kulun, semuanya hanya mengurusi dirinya ketika itu. Sibuk dengan dirinya, bahkan nanti di situ panasnya sepanas-panasnya, matahari didekatkan sedekat-dekatnya, dan lamanya itu bukan tahunan, bukan mingguan, bukan bulanan, bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Kenapa ribuan tahun? Karena di dalam kitab itu disebutkan di alam mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahun itu bukan tahun-tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Di surah As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu harinya Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kita hitung. Jadi kalau jenengan menghitung dunia ini 1000 tahun, maka di alam mahsyar itu seperti sehari. Sehari itu berapa jam, Bu? 24 jam. Berarti kalau 500 tahun berarti 12 jam. Separuhnya hari berapa? 12 jam. Kemudian 12 jam dibagi lagi 2 menjadi 6 jam. 6 jam itu berarti berapa? 250 tahun. 250 tahun dibagi 2 menjadi 125 tahun. 125 tahun itu berarti setara dengan 3 jam. Betul?
Nah, sekarang 3 jam dibagi menjadi 2 berapa? 1,5 jam, setara dengan berapa? 62,5 tahun. Umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku tidak akan jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Maka jenengan yang sekarang usianya 62,5 tahun, di mata Allah itu baru 1,5 jam. Bayangkan, Bu. Jadi hurul muhajjalin, muka yang bersinar, tangan yang bersinar, itu tanda umatnya Rasulullah. Kemudian apa? Halumu, halumu, kemari, kemari, kata Rasulullah. Kenapa? Rasul sudah membawa air telaga Kautsar yang saat kita diminumkan 1 teguk saja, maka yang selama itu di alam mahsyar kita tidak merasakan haus, insya Allah. Tapi apa? Seneng wudu. Kenapa? Karena wudu itu, min atharil wudu itu yaitu apa? Muka dan tangan dan kaki. Makanya disunahkan walaupun perempuan, kalau wudu ibu banyak-banyak disiramkan di kepala ini. Agar apa? Agar nanti muka dan rambut kita menyala. Rasul langsung ngerti, Rasul langsung paham, oh itu umatku. Semakin terang, semakin menggambarkan amalnya banyak. Rasul nggak sulit lagi, halumu, kemari, kemari. Tinggal kemudian kita meneguk air yang memang sudah diizinkan Allah diambil oleh Rasulullah dari air telaga Kautsar yang kita minum 1 teguk saja selama 50.000 tahun, dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang 1 harinya seperti 1000 tahun, tidak akan merasakan haus. Itu gambarannya, Ibu. Bagaimana manusia ketika itu hanya ngurusin dirinya sendiri. Dan gambarannya seperti bagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa sholat itu adalah sesuatu ibadah yang wajib. Apa hukumnya wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah bila ditinggalkan, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Dan wajib itu berarti dilakukan benar, tidak ada tidak sholat. Sampai jumhur ulama mengatakan tidak ada orang tidak sholat. Kalau nggak sholat, nggak sempat, maka harus dikodok. Ya. Walaupun kita dari ngobrol misalnya lupa sholat, boleh nggak dikodok? Ya boleh, namanya lupa. Lupa itu tidak dosa. Bu, kata bapaknya, Bu, tadi kamu sudah belanja belum? Oh lupa. Bu, dosa enggak? Ya enggak. Bapaknya mau berangkat ke kantor, titip sama ibunya mau berangkat ke pasar. Bu, nanti tolong beliin patin ya, Bu. Terus ibu lupa, dosa enggak? Ya enggak. Sholat juga begitu, yang penting lupa, bener enggak dosa. Yang bahaya ini lupa, pura-pura lupa. Sudah teringat Pak Ustaz, sudah teringat sampai oleh ada tamu ngobrol terus. Iya, saking asiknya tamunya juga nggak sholat. Ini. Terus sekarang Ibu, kita masuk pada dosa meninggalkan sholat. Tapi sebelum itu kita akan gambarkan Ibu bahwa orang-orang yang sholat ini menggambarkan seluruh amalnya dianggap benar. Idza sholahat sholahal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Jadi nanti Ibu ada yaumul hisab. Jadi setelah alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian alam perhitungan. Perhitungan amal ini nanti dianggap Allah, orang yang sholatnya benar maka amalnya dianggap benar. Yang sholatnya salah maka amalnya dianggap semuanya salah. Sekarang dosa meninggalkan sholat. Wala yahtaliful muslimuna anna tarkas sholati
Sesungguhnya seluruh orang mukmin tidak ada perbedaan pendapat tentang meninggalkan sholat. Min a'dhamil dzunub, bahwa meninggalkan sholat itu sebesar-besarnya dosa, Bu. Wa akbaril kabair, dan seagung-agungnya dosa. Kenapa seagung-agungnya dosa? Lihat, fa innahu a'dhamu min qatlun nafsi. Jadi dosa meninggalkan sholat itu, Ibu, masih lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa membunuh, Bu. Kalau gitu saya bunuh aja, bukan begitu. Sebagaimana diomongkan Bu Ketua tadi. Maksudnya apa? Ini gambaran tidak ada dosa setelah seluruh kesalahan manusia itu kecuali dosa meninggalkan sholat. Bahkan ada di jamaah-jamaah kita itu, ibu-ibu masih sering naik panggung. Kayak mana Pak Ustadz? Saya ini masih seneng naik panggung. Lajulah, tapi jangan tinggalkan sholat. Kayak mana Pak Ustadz? Saya ini masih sering bohong sama suami. Lajulah. Bukan kemudian bohongnya diteruskan, bukan. Maksudnya lajulah, nggak apa-apa, Bu, silakan. Nanti insya Allah sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Dengan sendirinya nanti Allah akan menata kita. Allah akan mengilhamkan kita. Sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah itu, dia pautkan hidupnya dengan Allah terus, sholat tidak berhenti. Lama-lama dia tinggalkan keartisannya. Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau nyanyi dalam riwayatnya, itu perang pun berhenti saking merdunya. Sampan paling seneng suara siapa artis sekarang? Siapa? Suaranya bagus, mungkin kita terpesona, itu nggak ada apa-apanya, karena kalau dia nyanyi perang masih berlangsung. Tapi kalau Rabi'ah al-Adawiyah ini perang berhenti saking merdunya Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi pada akhirnya dia memilih hidup sufi dan hanya bercinta kepada Allah saja. Bahkan beliau itu, Ibu, dalam satu malam itu sholat sunnahnya tidak kurang 50 rakaat. Bayangkan, 50 rakaat setiap semalam. Begitu beliau terlelap sedikit, itu akan menghujat dirinya. Hai Rabi'ah, engkau manusia paling rendah. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan Allah sebentar. Allah telah pergi darimu. Kenapa engkau tertidur? Hai Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau menasehati dirinya sendiri karena hanya berselang 1 detik dia tidur meninggalkan Allah. Saking begitunya, Ibu. Kenapa? Terpautnya kepada sholat. Pernah puasa beliau itu. Kemudian dalam puasa itu, Ibu, tidak ada makanan kecuali hanya bawang merah. Kalau jenengan puasa semuanya dikumpulkan. Ya, dari mulai yang lembek sampai yang keras. Dari mulai nasi sampai yang camilannya dikumpulkan. Rabi'ah al-Adawiyah ini, Ibu, pada waktu mau buka hanya ada 5 siung bawang merah. Begitu dilihat diambil sama burung. Coba, nggak jadi makan. Begitu burung mengembalikan lagi 1 bundel, bukan lagi 5 siung. Itu Rabi'ah ngomong dalam hatinya, aku tidak jadi makan hari ini. Kenapa? Karena kalau aku makan hari ini untuk berbuka, maka aku telah menuruti hawa nafsuku. Coba tuh. Makanya latihan paling dahsyat untuk hati ya puasa. Karena puasa itu ada nilai-nilai yang tidak bisa digambarkan. Asar, baik. Ibu-ibu hadirin sekalian dirahmati Allah. Kembali kepada tadi, bahwa sholat itu adalah pahalanya paling tinggi
dan yang meninggalkannya itu paling buruk, tidak ada. Makanya kalau jenengan masih mungkin berbuat maksiat dikit, teruskan, lajulah, tidak apa-apa, asalkan sholatnya jangan sampai tinggal. Nanti ya kalau pada masanya nanti insya Allah ibu akan tertata sendiri. Maksudnya apa? Jangan langsung hijrahnya dep gitu, nanti kaget ibu. Jadi maksudnya bukan saya ngajari jenengan untuk maksiat, bukan. Ini kalau jenengan bermaksiat sebesar apapun maksiat itu ditutup dengan pahala sholat, insya Allah dahsyat, bisa tertutupi. Tetapi kalau sudah nggak sholat, aku yang penting baik Pak Ustadz sama tetangga, tapi nggak sholat itu sama saja bohong. Kenapa? Karena dosa meninggalkan sholat itu tidak akan bisa menutupi kebaikan kita sebesar apapun. Jenengan loman bu, bersedekahnya itu nggak ukuran, saking kayanya, saking lomannya, tapi nggak sholat itu sama aja bohong. Jenengan bersedekah sampai mungkin bangun masjid, bangun apa-apa, tapi nggak sholat itu sama aja bohong. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu tidak akan bisa menggantikan kebaikan apapun di dunia ini. Jenengan membunuh pun itu tidak akan bisa sebanding dengan dosa yang meninggalkan sholat ini. Sampai kemudian dalam banyak kitab ibu dijelaskan di situ, orang yang pernah meninggalkan sholat 1 tahun itu dikodok bu. Misal jenengan pernah nggak sholat 1 tahun, entah di tahun keberapa dulu, inget jenengan kodok selama 1 tahun. Apa dasarnya? An-nas subkiya ya'malu dzalika li aqaribihi. Bahwa Imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in itu menyebutkan orang yang pernah meninggalkan sholat dirinya ataupun orang lain itu dikodok. Kan ada dalil Pak Ustadz, la kodok alis sholat, tidak ada kodok dalam sholat. Ini kodok maksudnya tidak ada kodok, ini hadisnya hadis perempuan. Kan Aisyah itu ngomong sama Rasul, ya Rasul, aku ini kan wanita, ada haid, ada yang tidak ada waktu sholat, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Bagaimana ya Rasul? Alaikas shaum wala alaikas sholat. Jadi yang dikodok adalah puasanya, tapi sholatnya tidak ada kodok. La kodok alis sholat. Ini maksudnya adalah hadis tentang perempuan yang haid. Tetapi kalau untuk umumnya bahwa manusia yang meninggalkan sholat kapanpun itu wajib hukumnya dikodok. Ibu yang pernah meninggalkan sholat 1 tahun, maka setelah sholat lagi. Setelah sholat duhur, sholat lagi. Bagaimana? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Setelah asar juga begitu. Saya itu enggak full Pak Ustadz, yang sering ninggalin itu duhur dan asar. Ya setelah duhur dan asar 1 tahun kita qada' duhur dan asar saja, jangan yang lainnya. Saya nggak ingat lagi Pak Ustadz. Kalau nggak ingat, dikira-kira berapa tahun. Kalau belum sampai selesai kok jenengan mati, maka insya Allah Allah akan menulis selesai bu. Itu enaknya di dalam Islam. 3 tahun bisa ditempuh dengan cara 1 tahun. Bagaimana? Setelah sholat wajib, sholat lagi 3 kali. Berarti kalau 3 tahun berarti 3 kali. Kalau setahun mau pengen setahun tok ya berarti sekali saja. Kalau 1 tahun kita tinggalin sholat, maka kodoknya 3 kali. Setelah sholat berarti cuma 4 bulan. Seperti itu Bu. Bahkan Imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in itu, ibunya yang sakit
tahu dia meninggalkan sholat selama 1 bulan, maka Imam Subki itu mengerjakan sholat selama 1 bulan untuk ibunya. Ini saking pentingnya sholat. Kenapa? Jenengan nggak percaya nggak apa-apa. Nanti kalau mati baru ya Allah, bener kata Susilo itu ya. Sakingnya di alam barzah itu dalam kitab disebutkan samudranya penyesalan, ibu. Menyesal, yang paling menyesal hanya 2, yaitu apa? Orang nggak bersedekah dan orang nggak sholat. Jadi orang yang nggak bersedekah dan orang nggak sholat ini penyesalan yang paling dahsyat, sampai menjerit-jerit pengen kembali, pengen sholat 1 rakaat, pengen sedekah 1 rupiah. Siapa? Bagi orang-orang yang di alam barzah, yang selama 1,5 jam itu, kan hidup kita kan 62,5 tahun ya Bu ya. Sekarang yang sudah 65, hati-hati itu, nggak lama lagi. Yang 60 nggak lama lagi. Saya ini udah hampir 50 Bu, sudah 48, masih lama lah. Pak Camat ini ya insya Allah masih lama, insya Allah. Karena ada Pak Camat itu. Iya, insya Allah. Ya, yang 70 itu berarti sudah lewat. Harus lebih ekstra. Ingat-ingat kapan meninggalkan sholat, cepet dibayar. Kodok ibu, ya jangan lupa kodok. Sampai di sini ada pertanyaan ibu?